92,5 Maestro FM House with the Sound, masih di Maestro Suite Live siang, masih bareng Dita, ada Yuda dan saya Silvi menemani Anda sampai pukul 15 mendatang. Seperti informasi yang sudah saya informasikan tadi bahwa kita akan kedatangan tamu dan bicara tentang apakah tamunya sudah ada sekarang ya. Kita perkenalkan dulu, ada Ibu Aida, selamat siang Bu Aida. Selamat siang Bu. Ya, ada Ibu Ana. Ya. Selamat siang, Selamat Ibu siang. Tristianti. Selamat siang. Dan juga ada Pak Sony. Siang Bu. Selamat siang. Ini semua mereka ini Sobat Maestro dari Paguyuban Ling Tian Kung Mandiri Bandung. Apa sih begitu ya? Nanti kita tanya-tanya kepada Ibu Aida selaku pembina atau pengawasnya, Ibu Ana wakil ketuanya, dan Ibu Tristianti pengembangan di bagian pengembangan, dan Pak Sony sebagai sekretarisnya. Oke. Iya, dan siang hari ini juga tentunya ya Sobat Maestro, kita langsung live Bu Sylvia. Live-nya di mana? Ada di YouTube channel Radio Maestro. Silahkan nanti di Maestro Radio Bandung. Boleh lihat di sini bahwa di studio kita nggak bertiga, karena banyak sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sylvie juga. Kita sudah hadir juga rekan-rekan yang tadi dikatakan dari Paguyuban Ling Tian Kung Mandiri Bandung, yang pasti ini menyampaikan dan juga berhubungan dengan kesehatan ya Bu Sil ya. Betul. Seperti yang tadi dikatakan sama Bu Sil di awal, kalau kita hari Sabtu ringan-ringan aja pembahasannya, kita mau diajarkan suatu gerakan atau kesehatan supaya kita di masa pandemi ini tetap bugar. Betul, betul. Bukan cuma suplemen vitamin dan makanan, tapi juga gerakan-gerakan itu mempengaruhi keadaan tubuh kita sebenarnya ya. Oke, langsung aja dulu kita ngomong dulu sebelum ke gerakan-gerakannya, kita tanya dulu kepada Ibu Aida. Ini Paguyuban Ling Tian Kung Mandiri Bandung ini seperti apa sih, dan di Bandung tuh sejak kapan begitu? Silakan Bu Aida. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita langsung saja ya Bu ya. Paguyuban itu terdiri, namanya juga guyub ya Bu ya, terdiri dari beberapa sasana yang ada di kota Bandung. Ini yang termasuk paguyuban itu ada sebagian. Ya. Sasana-sasana itu ada di daerah Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan. Jadi bagi mereka-mereka yang memang nanti setelah lihat live show ini berminat, silakan bisa mengontak, ada kontak personnya. Ya. Ling Tian Kung ini bukan olahraga Bu, sebetulnya bukan senam, bukan tai chi, tapi lebih diutamakan kepada satu terapi penyembuhan. Ya. Ini penemunya adalah seorang tua juga, almarhum Lause, guru Pak Awik Wijaya di Surabaya Bu. Diketemukannya setelah 20 tahun, dikarenakan pada waktu itu beliau mempunyai satu bawaan penyakit yang pada waktu itu belum ada metode penyembuhannya. Dikarenakan beliau juga punya dasar-dasar Mandarin yang kuat, dia melihat di buku-buku kuno yang berarti bukan hanya bahasa Mandarin saja Bu, tapi bahasa dari pengobatan. Dia membuka-buka buku-buku tai chi, buku-buku wushu. Ketemulah Bu, yang namanya itu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada chi. Chi itu adalah energi listrik yang tidak tampak tapi ada Bu, abstrak itu tuh ya, yang dinamakannya itu nantinya untuk gerakan terapi Ling Tian Kung itu terapi 4 anus, karena di dalam anus itu, lingkaran anusnya itu ada semacam teknik yang memang harus selalu diperbaharui. Nah itu yang disebut Ling Tian Kung, di titik 0 jadinya, lingnya itu kan 0, Ling Tian Kung. Peragaannya Bu silahkan, nanti lebih baik langsung kita lihat, nanti Ibu Ana dan Dede juga Sony, kita bisa perlihatkan mana yang benar dan tidak benarnya.
Karena kadang-kadang kalau hanya lihat gampang yang kayak gitu mah bisa, saya juga. Tapi sebetulnya ada teknik yang benar-benar tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah kurang. Enggak sembarangan ya. Betul. Enggak. Kalau ngelihat mah gampang bisa. Tapi kalau tekniknya salah ya nggak nyampe gitu ya. Nyampe Ibu, tekniknya salah, tapi hanya sekedar mungkin keringat keluar. Olahraga. Jadi bukan penyembuhan. Iya. Iya. Karena Dalam penyembuhannya ya. tidak ke dalam. Itu boleh terasa sama saya sendiri dan banyak sekali testimoni, Bu. Yang sulit tidur jadi bisa tidur. Yang sulit jongkok lama-lama jadi jongkok, bisa. Tapi dengan catatan kita tidak bisa seperti makan cengek ya Bu ya. Langsung pedas. Iya. Ya. Ini harus ada rutinitas. Malah nanti kalau empat-empatnya satu hari itu harus bisa sampai 3.000. 3.000, Bu. Wow. Iya, Bu. Jadi nggak cuman ketika kita ngumpul, Enggak. jadi nggak ketika kita ngumpul melakukan pergerakan seperti itu, udah pulang Langsung, sampai rumah udah diam. Nggak, di Enggak. rumah juga tetap harus Iya. dilakukan begitu ya. Sampai akhirnya ya jadi benar tekniknya begitu. Menjadi rutinitas kita nantinya, malah nanti badan kita ketagihan. Oke. Seperti kita sekarang lagi diam nih begini. Saya bisa 4, Bu. Lagi diam ini. 4 bisa jalan. Lagi nonton TV bisa. Lagi santai pun bisa, ada di kendaraan, di mobil juga bisa. Mudah sebetulnya, Bu. Saya tadinya juga nggak percaya. Saya dari asli tidak bisa jongkok, apalagi saya sudah makan usia. Iya. Saya lihat waktu di Surabaya, waduh, itu orang-orang tua, Bu. Nenek-nenek yang di daerah sampai pakai bus datangnya, Bu, untuk ikut latihan, bener ini. Di Klaten, Iya. ya, Malang, Magelang itu datang semua. Saya itu terpancing emosi untuk saya bisa seperti mereka yang tadinya nggak mampu. Oke. Wah. Kalau boleh tanya, Bu Aida sudah ikut bersama dengan Pelatihan. Aida ini sudah berapa lama dan akhirnya tadi katanya tidak bisa jongkok, Enggak, sekarang enggak bisa. sudah bisa biasa Nggak bisa. lagi ya? Iya. Kalau ngambil sesuatu di lemari itu saya harus ada pangait ya, Bu ya. Kalau ngomong Pangait. Sunda kan Iya, pakai seperti iya, kain, betul. sambil jongkok. Nggak mungkin badan saya itu jongkok terus ngambil. Nggak bisa, kaku sebetulnya. Nah Oke. itu. Setelah sekian lama ikut, Saya terus terang, Bu ya, mungkin karena memang kemakan usia, memang dulunya juga tidak pernah yang namanya senam atau apapun, nggak pernah. 8 bulanan, Bu, tiap hari itu nggak berhenti, bisa mampu. Ayeuna pangaitna Saya pangaitnya Kekedak sudah pangait. tidak dipakai lagi. sekarang, Bu, saya gendong aja. Kalau andai kata gendong cucu saya yang umur 4-5 tahun, saya mampu. Wah. Yang berat, Bu, bukan yang kurus. Iya, iya, iya. Ayo. Saya sekarang setir mobil kendaraan Bandung Jakarta merem. Wow. Kenapa Bu merem? Merem. Jangan Bu merem. Iya. Semakin lincah ya di usia yang Alhamdulillah. betul. Saya sendiri nggak ngerti. Ya, Dan Bu. terima kasih saya Iya, karena betul. saya sudah pernah merasakan Iya. ada manfaatnya. Saya harus ini bisa ke daerah, Bu. Kesihan mereka-mereka yang memang berkekurangan terus punya penyakit. Nah itu. Oke. Iya. Baik, kita sudah tahu ceritanya tentang paguyuban Ling Tian Kung ini awalnya pusatnya di Surabaya tapi kemudian sudah ada di Bandung begitu ya. Oke, Dita silakan. Iya, nah kalau untuk di Bandung sendiri ya Ibu Aida ya, karena kan pasti ini Sobat Maestro yang mendengarkan jadi penasaran. Betul. Tentunya yang tadi dikatakan juga Ibu Aida ini kalau misalnya Sobat Maestro lihat di YouTube begitu ya, kita sudah siarkan juga. Usianya tadi dikatakan untuk tadinya mau jongkok aja tidak semudah itu ya Bu ya. Tidak Sekarang bisa. gendong cucu nyetir aja nyetir aja dengan usia yang mungkin sepertinya rata-rata mungkin nggak mungkin ya, tapi masih semangat lincah. Jadi penasaran juga kalau di Bandung ini gimana sih Bu, misalnya ada yang ingin bergabung begitu ya, harus kemana kah untuk informasinya atau di daerah mana mungkin dibaginya begitu ya tempat-tempatnya, karena kan tadi didengar juga bukan hanya satu tempat ya, bahkan sudah banyak sekali cabangnya. Nah ini boleh disampaikan mengapa akhirnya di Bandung juga banyak sekali tempat yang akhirnya membuka pelatihan mungkin ya atau senam ini, itu gimana Bu? Silakan.
Ini Bu, seperti saya sendiri yang tadinya tidak pernah tahu ada sasana. Begitu setelah ujian di Surabaya, ada permintaan di KPAD pertamanya. Ya, ayolah kita kumpul-kumpul, daripada kumpul olahraga-olahraga, ini nih ada Lingtian Kung. Iya. Ya. Iya. Bu, dari cuman 17 sekarang telah kumpul ada hampir 80 Wow. Peserta ya? Apalagi kalau yang dari Rafflesia, Iya. yang Ibu Ana pimpin, itu dari awal pertama sebetulnya yang di Bandung ada itu dari Rafflesia. Wah. Hanya pada waktu itu di olahraga nu kitu lah bengkolot. Pada nggak mau kan? Iya. Tapi setelah tahu itu manfaatnya, wah Bu, dari daerah bisa masuk. Pada Bu. datang ya. Berdatangan ya? Datang Bu. Nah, bagi mereka sekarang yang memang mau ikut, Iya. silakan datang saja. Di leaflet nanti kan sudah ada. Hmm. Di sini kan sudah ada nomor telepon Ibu Tris, Ibu Dede, Iya. ya, di 0822 1451 1196. Silahkan. Jadi dihubungi bergabung. langsung ya. Hubungi langsung. Dan daerah mana yang mungkin terdekat dari tempat tinggal Anda ya, tempat tinggal Sobat Maestro, Iya. itu bisa bergabung begitu Bu Sil ya? Betul. Nah, Bisa mungkin juga Bu, bisa juga ini tambahan dari saya, Iya. maaf. Kalau andai kata Ibu punya satu komplek, di komplek itu terdiri kurang lebih ada 20. Aduh, kejauhan nih kemana-kemana. Oh, pengen Kanan bikin jauh, sendiri gitu pengen komunitas. Minta tolong ke kami. Nanti kami sebagai instruktur akan datang untuk bisa memberikan kumpulin bimbingan. aja dulu beberapa Iya. orang. Dah, Iya. kita minta ada instruktur Iya. datang ke daerah kita. Jadi begitu. nggak gabung Iya. sama orang lain ya, Iya. misalnya pengen sendiri gitu. Kan suka ada nggak? Jauh tuing, can ke pasar, can ini. Kan sulit ya kalau perempuan ya. Silakan. Oke. Baik, kita tanya dulu untuk 3 menit terakhir nih Sobat Maestro sebelum kita jeda begitu ya. Nanti di sesi berikutnya mungkin adalah peragaan sedikit Iya. supaya kita tahu bagaimana bikin Anda penasaran buat ikut gitu ya. Oke, tanya dulu ke Ibu Ana. Ibu Ana sudah memimpin berapa lama nih Bu di Rafflesia? Sebetulnya Rafflesia itu tahun 2009 itu sudah ada Lingtian Kung itu, tapi karena waktu itu belum memasyarakat di Bandung Lingtian Kung, jadi waktu itu belum ada instruktur. Nah, kebetulan di Rafflesia itu ada yang namanya Pak Yoyo. Nah, beliau itu mendapatkan informasi. Jadi senam Lingtian Kung itu bagus, kemudian beliau mengikuti kalau nggak salah waktu itu di Jakarta ya Bu ya. Nah, terus dia mengembangkanlah di Rafflesia. Dia mengajak ibu-ibu dan warga di situ untuk pengenalan senam Lingtian Kung tahun 2009. Lumayan cukup banyak. Cuman karena memang termasuk Bu Tristianti ini juga sebagai anggota juga sudah mengenal Lingtian Kung. Nah, kemudian saya juga ikut, cuman saya belum terlalu aktif karena memang waktu itu saya merasakan bahwa ini kayak senam orang tua gitu ya. Jadi saya masih suka aerobik, saya masih apa gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mendalami. Kebetulan kalau Bu Tristianti mendalami. Nah, kemudian karena semakin kesini kan kurangnya pembinaan ya, dan di Bandung sendiri belum ada maksudnya belum tahu di mana belum ada atau belum bermasyarakat lah gitu ya, belum masuk. Jadi agak sedikit terhenti dulu di tahun 2013 ya Bu ya. Itu ada sedikit off karena memang makin kesini kan jadi orang tuh agak sedikit jadi lama-lama aduh nanti lagi. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 2018 pun saya sama Bu Tris itu jalan-jalan di Saparua gitu ya, melihat juga ada senam Lingtian Kung gitu. Nah, waktu itu saya pikir loh kok mirip gitu, jadi saya ikut-ikutan lah di situ di Saparua gitu ya. Alhamdulillah di situ ternyata ada yang sudah menjadi instruktur gitu. Kemudian saya bercita-cita ingin membuka kembali Rafflesia. Nah, akhirnya saya berangkat untuk jadi instruktur, kemudian saya buka di Rafflesia dan dipegang oleh Pak Yoyo. Gitu. Baik, kayaknya kita jeda dulu sebentar nih Sobat Maestro ya, untuk kita
melanjutkan perbincangan kita setelah ini. Jangan kemana-mana, masih penasaran kan gerakannya seperti apa, dan kalau Anda ingin bergabung kemana nanti di sesi berikutnya. Oke, kita nikmati dulu yang berikut ini, silakan. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro masih bersama dengan kami di sini tentunya ya. Ada Dita, ada Ibu Silvi, ada Operator Yuda, dan juga rekan-rekan dari Paguyuban Lingtiankung Mandiri Bandung. Kalau ini lihat dari ada brosurnya ini, ada tulisannya Making People Healthy. Ya berarti tadi setiap apa yang sudah disampaikan di sesi pertama nih ya tadi Sobat Maestro, untuk Anda yang menyimak, kita sedang membicarakan juga tadi cara sebenarnya bukan senam ya tadi dikatakannya oleh Ibu Ana ya, Ibu Aida maaf ya, tadi sudah disampaikan juga, tapi ini gerakan di mana dari dalam tubuh kita itu mengeluarkan satu energi begitu ya, yang artinya tuh tubuh kita bisa menyembuhkan ya, bisa punya satu kekuatan untuk menyembuhkan atau recovery sendiri begitu ya. Dan kita akan lanjutkan untuk bertanya ini lebih lanjut lagi mengenai tadi sudah disampaikan kalau di Bandung ini namanya Sasana Lingtiankung Rafflesia ya, di bawah tadi dari Ibu Ana ya yang boleh menjadi instruktur di sini. Nah sekarang saya mau tanya kepada Ibu Tristianti selaku pengembang begitu ya di sini ya Ibu ya, boleh disampaikan Bu maksudnya untuk pengembangan ini seperti apa sih yang mungkin dilakukan selama ini? Untuk pengembangannya selama ini kan kayak kita punya Sasana Rafflesia, terus beranak karena sesuai kebutuhan, banyak permintaan juga, tapi kita juga enggak nyari kuantitas melainkan kualitas. Makanya untuk pengembangan itu kita juga perlu instruktur. Nah instruktur itu harus yang berkualitas. Biar nanti manfaatnya terasa kalau pas dimana kita buka sasana lagi atau apa gitu. Oh jadi pengembangan ini maksudnya lebih mengembangkan kepada instruktur tersebut, karena kan si instruktur tersebut kan nggak boleh yang asal tadi ya, dengan gerakan yang tadi disampaikan ada gerakan khusus ya Ibu ya, jadi percuma kalau kita mungkin keringetan tapi gerakannya tidak benar. Dan tadi yang dikatakan pengembangan instruktur ini nggak asal-asalan instruktur ya Ibu ya. Dan ini juga kalau misalnya boleh Dita sampaikan Sobat Maestro bahwa Sasana ini boleh disampaikan ya untuk cabang-cabangnya ini ada di Bandung Timur, dan ini memang tadi dikatakan banyak sekali yang sudah berkembang sampai ke Tasikmalaya begitu ada ya Pak ya. Lalu juga ada Bandung Barat, ada Bandung Utara juga, jadi memang di setiap daerah di Bandung ini ada ya, sudah berkembang, dan ini memerlukan instruktur yang jelas nggak mungkin sedikit ya Ibu ya. Betul. Oke, dan untuk Bapak Sony ya Pak ya selaku sekretaris Sobat Maestro ya, dan ingin bertanya juga Pak mengenai Sobat Maestro yang tadi dikatakan kalau misalnya saya mau ikut di Bandung Timur atau misalnya Bandung Barat begitu ya, apakah saya harus menjadi seorang anggota kah, member kah, atau seperti apa untuk mendaftarkan diri Pak? Untuk mengikuti latihan di Paguyuban Lingtiankung Mandiri Bandung itu tidak dikenakan biaya, tidak ada biaya sama sekali. Jadi atas niat sendiri aja untuk mempelajari dan untuk belajar untuk teknik penyembuhan ini, silakan datang ke sasana-sasana yang ada. Nah terus untuk jadi kita nggak perlu member. Nggak perlu jadi member ya? Nggak usah perlu jadi member. Jadi nggak ada biaya bulanan, itu nggak ada, nggak ada member. Hanya itu aja. Oke, jadi cuman kok tertarik nanti kita bacakan ada di mana saja, datang ke daerah yang paling dekat dengan rumah Anda, dan atau kalau misalnya kumpulin nih teman-teman se-RT bisa. Tinggal Bisa. telepon Boleh ke ya? Pak Sony, Bisa. Pak Boleh. kirim instruktur ke sini Boleh, gitu ya. boleh, Bisa ya. kayak begitu Pengenalan ya. ya, boleh. Nah, jadi tidak perlu ada biaya pendaftaran Nggak per ada bulan pendaftaran. sebagai sebagai biasanya. Biasa, Tapi ya. kalau seragam gimana nih Pak Sony? Nah, kalau seragam memang untuk seragam ada ya, ada biayanya, ada biaya Ada investasi pembuatan, ya. ada investasi yang harus dibayar. Karena kan kita juga nggak bisa bikin seragam sendiri, jadi memang kita menginduk ke Surabaya, ke induk kita di Surabaya. Ya, seragam, semua atribut, topi, seragam sampai
sepatu tuh ada. Oh, Jadi sama ya. Ya, jadi semua sama. Heeh. Oh, Ya, sampai sepatu itu ada. semua. wah ini seragam. Nanti kalau misalnya udah mulai gerakan kan tuh pasti banyak ya Ya, di lapangan ya. betul. Semua sama Bu Sil. Jadi nanti ada atribut-atributnya begitu ya. Nah, untuk itu satu paket itu harus perlu biaya berapa itu untuk itu? Kalau untuk seragam putih biru seperti kayak gini Iya. itu berkisar Lebih. tergantung ukuran ya. Oke. Tergantung ukuran ya. Ada SML dan nanti Iya. berapa L segala macam. Itu ada kami nanti ada bagian juga yang logistik khusus ngurus untuk itu. Oke, jadi silakan telepon dulu gitu Iya, ya. iya. Baik, mungkin saya bacakan nih Sobat Maestro, Iya. kalau Anda tertarik begitu ya ke sasana-sasana yang ada di Kelurahan Sukapura di Bandung Timur, Kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Batu Nunggal, Sukabakti, Sanggar Hurip, kemudian ada di Gor Citra, ada sampai Tasikmalaya. Betul. Waduh. Kemudian ada yang terbentuk di Sasana Lingtiankung KPAD, mengkoordinir Sasana Bukit Cimindi Raya di Bandung Barat, Taman Bumi Prima, Kelurahan Sukakarya, Cibaligo Permai, dan Maksis Bandung Utara, begitu ya. Kemudian, nah kalau Ada satu lagi, Ada maaf. satu lagi ya Bu Sil. Ada di Sauyunan Maleber. Sauyunan. Ya, itu juga di ada. Maleber. sebentar, yang satu lagi itu Sauyunan Sauyunan, Maleber, Maleber. Bandung Barat. Sama itu Bumi Sangkuriang. Bumi Sangkuriang. Tambah baru. Ada Bumi Sangkuriang. Bumi Sangkuriang. Baru 2 kali kita. Baru dua. Wah. Dan bagi Anda yang memerlukan untuk tanya-tanya lebih lanjut atau pengen daftar begitu, silahkan menghubungi Ibu Dede atau Ibu Tristianti di 0822 1451 1196. Sekali lagi, catat nomor teleponnya Ibu Tristianti atau Ibu Dede di 0822 1451 1196, atau Pak Sony yang barusan bicara tuh ya, suaranya Pak Sony di 0819 3222 9923. Sekali lagi Pak Sony di 0819 3222 9923. Nah, seperti yang tadi, nanti 5 menit lagi siap-siap untuk memperagakannya ya. Setiap orang kan pasti berbeda-beda. Ibu Aida 8 bulan 8 bulan langsung bisa itu pangaitnya dilempar. Pangaitnya dilempar sekarang sudah itu 8 bulan. Tapi 8 mungkin bulan. ada yang lebih cepat atau ada Iya. yang lebih lama untuk merasakan manfaatnya. Selain misalnya tadi Bu Aida tidak bisa jongkok lagi. Sekarang bisa ngegendong cucu, bisa nyetir lagi. Apalagi kira-kira manfaat yang dirasakan mungkin dari sekian banyak yang sudah mengikuti ini? Kira-kira Iya. manfaat apa lagi nih? Kebetulan saya sendiri juga pernah merasakan ya. Jadi saya juga kenapa saya akhirnya memperdalam Lingtiankung, kemudian juga saya akhirnya berangkat ke Surabaya untuk ikut pelatihan instruktur itu. Saya tuh sebelumnya saya tuh punya alergi dingin. Kebetulan Bu Dede yang selalu memperhatikan saya karena saya sudah lama kita bertetangga dan berteman baik gitu ya. Jadi kemana-mana suka bareng gitu. Saya tuh tiap 3 bulan sekali atau pergantian cuaca itu saya flu. Pasti kalau nggak flu batuk. Ya itu udah pasti. 1 tahun itu bisa 3 kali ya Bu. Itu pun saya juga tidak sadar gitu ya. Saya ikut Lingtiankung, kemudian terus saya menjadi instruktur, kemudian saya juga menginstrukturi di mana-mana seperti di kelurahan, di kecamatan gitu ya, dan di tempat-tempat yang lain. Bu Dede selalu mengingatkan ke saya tahun kemarin ya Bu ya. Bu sadar nggak, Ibu sekarang nggak pernah flu. Wah. Saya baru ngeh, oh iya ya. Biasanya itu kalau berangkat gitu ya, dia udah pusing gitu kan, ngelihat saya tuh Tiap pergi kemana-mana dia tisu itu tisu tuh udah. Saya itu akhirnya saya berpikir begini, oh iya ya Bu, sampai sekarang saya alhamdulillah saya nggak pernah kena flu. Bu anak, Batuk, kalau ada gejala-gejala sedikit ya memang ada, tapi nggak sampai jadi gitu. Jadi kayak tubuh itu sudah melawan sendiri. Nah saya berpikir begini, di kondisi pandemi sekarang ini, Betul. ada terpikir apakah ini senam inilah yang bisa menjaga kita
menjaga imun kita gitu ya dari pandemi, karena saya lihat kan COVID itu paling anti dengan hawa panas. Iya. Ya, makanya kita harus minum air panas ya, gitu ya. Tapi habis dari ini kumur-kumur atau apa tuh yang ini harus dipanaskan dulu. Nah, ini Ling Tian Kung itu kan mengolah energi panas di dalam tubuh. Saya pikir ke sana. Makanya saya pikir sekarang ini kan ada pembatasan, ada yang belum boleh ya, di tempat saya juga Rafflesia off dulu ya. Tapi saya pikir lagi, kita harus bergerak. Ini Ling Tian Kung ini bagus loh untuk saat ini. Di COVID, di pandemi ini, karena apa? Ling Tian Kung itu membuat energi panas di dalam tubuh kita. Jadi itu bisa melawan kalau menurut saya. Terbuktinya apa? Saya tidak pernah kena flu lagi. Itu jadi makanya sejak itu saya harus terus. Ya. Walaupun nanti Bu Ana itu ada yang minta, padahal saya udah capek gitu. Karena misalkan kemarin saya sudah, nggak ada yang lain, nggak ada, tapi saya tetap berangkat. Tapi alhamdulillah badan kita tetap fit, tidur juga enak gitu ya. Jadi memang ada pasti ya capeknya sih ada gitu ya. Tapi kalau saya mengingat, dan pernah saya juga mengalami titik jenuh, bosan atau lelah ya Bu ya, kita juga kapan sih waktunya kita tuh santai gitu, nggak ada Ling Tian Kung gitu ya. Nah tapi karena sudah terbiasa ya, jadi ya kita ya jalanin aja gitu ya, walaupun capek, walaupun lelah, tapi apa yang kita rasakan itu benar-benar gitu ya, buat diri sendiri. Makanya kenapa Ling Tian Kung itu kita tidak berbayar ya, tidak member siapapun, bahkan Lause sendiri juga menyarankan kalau bisa kita itu ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan. Karena di sini juga Ling Tian Kung itu tanpa penyembuhan tanpa ragat, tanpa obat, tanpa alat. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, banyak sekali, apalagi di tempat saya melihat sendiri ketika saya baru pertama kali membuka Rafflesia, yang datang itu bukan hanya orang komplek, tapi saya membuka dari mana-mana. Itu dari kebetulan tetangga sebelah atau tetangga komplek lah ya, itu perumahan padat. Yang datang itu orang-orang yang sudah usia dan kondisinya sudah prihatin lah ya. Saya sempat bingung, bagaimana ini kalau ada terjadi sesuatu, saya deg-degan. Jadi saya dampingin terus. Kenapa? Makanya kalau di Ling Tian Kung itu yang baru, atau dia punya keluhan, atau dia memang punya sakit yang khusus gitu, dia harus di depan. Karena instruktur harus memantau. Ya, jadi kalau ada apa-apa, nah kita selalu terlihat dan kita selalu ingatkan bahwa Ling Tian Kung tidak boleh dipaksakan. Gitu. Jadi semampu kita. Karena yang dipentingkan adalah 4 anusnya. 4 anus itu kayak orang nahan BAB. Nahan pup, bukan yang seperti senam-senam yang Hegel gitu ya. Kalau 4 anus itu seperti kita nahan BAB atau pup gitu ya. Boleh nambah nggak? Boleh nambah nggak? Nanti Pak, nanti tahan. Nggak boleh ya? Terlalu semangat nih. Tunggu Pak, biar penasaran ya. Udah Nanti penasaran. masing-masing akan saya tanya. Ibu Dede mengalami Perubahan apa ya? Betul. Pak Sony mengalami perubahan apa? Semua ngalamin. Supaya Sobat Maestro ikut penasaran. Betul. Ya. Nanti tunggu waktunya Pak. Nggak akan pulang sebelum Bapak ditanya Pak. Tapi sekarang sudah waktunya untuk mungkin Sobat Maestro pengen lihat peragaannya. Begitu ya. Jadi silakan Bu Ana, Pak Sony dan Ibu Dede siap-siap untuk memperagakan gerakannya begitu, silahkan. Saya di sini Buat ya. Anda Sobat Maestro bisa lihat di YouTube channel Iya, ya. betul sekali. Silakan untuk Anda yang ingin melihat gerakannya seperti apa, kami sudah online juga di YouTube channel Radio Maestro, di Maestro Radio Bandung. Dan sambil mungkin Sobat Maestro yang di radio yang mungkin belum sempat bisa buka YouTube channelnya, nanti Ibu Ana akan memberitahukan. Jadi sambil Pak Sony dan Ibu Dede bergerak, Ibu Ana akan menjelaskannya supaya yang di radio, yang di rumah juga tetap bisa mendengarkan begitu ya Bu Ana ya. Silahkan. Gerakan Ling Tian Kung ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah warming up, kemudian cas aki manusianya, kemudian penataan ulang organ-organ tubuh, membangkitkan tenaga titik nol, dan yang terakhir adalah pengendapan.
Nah ini yang pertama itu warming up adalah dengan lipat pinggang. Lipat pinggang ini yang diterapi bukan pinggang. Walaupun judulnya lipat pinggang, itu bukan pinggang yang diterapi, tetapi belakang lutut. Ini gerakan yang betul dan ini mungkin nanti yang kita Pak Sony ini yang gerakan yang salah. Artinya begini, maaf, bukan salah ya. Jadi artinya gerakan Ling Tian Kung itu tidak boleh juga dipaksakan. Memang kadang-kadang orang itu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang tidak bisa jongkok, ada yang tidak bisa ini juga lipat pinggang. Nah ini kita coba yang betul dan yang kurang betulnya lah gitu ya. Sok silakan Bu Dede lipat pinggang. Nah ini seperti ini. Ini bukan ini yang diterapi, tetapi lebih ke belakang lutut. Ini harus kencang. Oke. Lipat pinggang. Bukan pinggangnya yang Bukan. diterapi, tapi Jadi memang pinggang dilipat, tetapi ini yang ditarik adalah belakang lutut. Nah ini gerakan yang salah. Nah, itu lututnya nah yang ini yang Bu dilipat. Nah ini gerakan yang betul. Jadi ini kalau ini dia akan ke pinggang. Dia akan ke pinggang. Bukan ke, sedangkan dilipat pinggang ini yang kita terapi adalah otot di belakang lutut. Ya ini harus kencang. Kemudian setelah itu jongkok kocok. Nah, jongkok kocok ini, jongkok apa Bu? jongkok kocok. Nah ini kenapa jongkok kocok? Silakan Bu dikocok. Jongkok kocok namanya. Nah ini jongkok kocok. Sambil jinjit ya. Sambil jinjit. Ini jongkok kocok. Ini belum masuk ke 4 anus ya. Ini masih warming up dulu. Nah, kenapa? Nah ini lutut yang diterapi. Ini lutut ini juga tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa? Gerakannya adalah di lutut. Bukan di pantat. Iya. Bukan pantat yang dinaikin, tapi lutut. Ini semakin kita usia, lutut kita cairan di sini itu semakin berkurang. Iya. Makanya suka ada keluhan, aduh sakit lutut. Betul. Ya gitu. Itu karena cairan di sini sudah banyak berkurang. Nah ini dengan jongkok kocok itu merangsang cairan di lutut itu kembali memproduksi cairan itu kembali. Nah itu diterapi di situ. Nah ini disebut warming up. Kemudian ini gerakan yang salah. Oh itu tidak jinjit. Nah tidak jinjit. Kemudian dia menggerakkannya pantatnya digerakkan tinggi-tinggi. Nah ada kan kadang-kadang orang itulah kenapa perlu latihannya di situ. Karena nanti kalau tanpa instruktur itu di Surabaya itu ditekankan untuk betul-betul di dasar itu harus benar, karena itulah yang akan disampaikan ke masyarakat. Gitu. Jadi ini harus benar. Pada saat lipat pinggang, Bu, di awal lagi lipat pinggang. Lipat pinggang Nah, itu diperagakan, Bu, apa itu diperagakan. ya? Nah, ini yang salah. Kayak membungkuk ya. Ya, membungkuk setengah 90 setengah ya ini ya, setengah. Telapak tangannya nggak perlu sampai ke bawah ya Bu Ani? Silakan. Kalau boleh. bisa boleh. Kalau bisa sampai ke bawah. Yang penting adalah belakang lutut itu Lurus. harus ketarik. Kaki sepanjang itu lurus. Lurus. Nggak boleh, lututnya nggak Boleh ditekuk, ditekuk. Ya, nggak boleh ditekuk. Jadi ini yang betul seperti ini. Nah ini kemudian jongkok kocok. Jongkok kocok itu berjongkok, gerakan berjongkok tapi Ya. Kakinya dijinjit, ya. Tubuhnya tegak. Punggungnya Tegak. lurus. Lurus, kemudian dikocok seperti ini dan pelan-pelan. Yang kita fokuskan, ini di sini senam Ling Tian Kung itu harus fokus. Ya. Tapi kalau kita sudah berpikir lagi senam, pikirannya kemana-mana, itu nggak akan dapat. Karena memang ini betul-betul harus betul fokus. Makanya tidak boleh pada saat latihan itu ngobrol atau hai. Nah itu akan hilang konsentrasi. Atau mikir, mikir di rumah. ya? Makanya Nggak boleh ya. ketika kita berangkat untuk Ling Tian Kung, lepaskan dulu problem-problem atau masalah-masalah di luar. Ya, jadi kita betul-betul fokus untuk kita berpikir untuk kesehatan kita dan untuk gerakan kita supaya maksimal. Oke, baik. Masih bisa dilanjut? Masih. Satu gerakan lagi Oke, barangkali ya. kita saat ini kita hanya akan
memberikan 2 gerakan dulu, ada yaitu warming up dan pengolahan cas aki manusianya, gitu ya. Jadi tadi sudah warming up, kemudian sekarang adalah disinilah inti daripada senam ini, terapi daripada senam ini adalah di cas aki manusia itu. Jadi cas aki manusia itu adalah pertemuan antara dubur, anus dengan pusar. Makanya ketika kita ngempet itu kutub negatif dan positifnya ketemu. Jadi ketika kita ngempet itu harus betul juga. Nah, pada saat ngempet itu, maaf saya peragakan dulu ya, ngempet anusnya itu tidak terlihat. Ada lagi senam yang memang, nah, punten Pak Soni peragakan, ya yang salah. Nah, seperti ini salah. Kalau empet anus yang betul, Ibu berbalik tidak akan terlihat, tetapi kita yang merasakan. Karena tidak akan terlihat pergerakan, yang bergerak adalah anusnya, ditarik. Yang paling bagus adalah, saya juga instruktur masih terus belajar ya, anus yang paling betul-betul ditarik itu sampai kita konsentrasi sampai arahkan ke tulang ekor. Itu sudah otomatis pusar akan tertarik. Disitulah akan ada pertemuan cas. Jadi kita apa istilahnya namanya mobil ya, kayak mobil gitu, kalau di cas itu jes lagi. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting adalah saat latihan seperti ini, di cas kaki, ujung kaki, jari kaki diacungkan. Ya. Diangkat ya? Ya, di ujung jari kakinya diacungkan. Setiap gerakan cas kaki adalah kaki harus diacungkan. Nah, nafas tidak boleh ditahan, nafas harus biasa. Untuk itu pada saat latihan di masa pandemi seperti ini, kita menggunakan face shield. Kalau misalkan ada pakai masker pun minimal hidung agak terbuka, karena memang kita butuh nafas ya. Masih bisa dilanjut untuk gerakan berikut atau kita off dulu? Kita off dulu. Oke, kita jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan begitu ya. Siap. Ibu ya. Baik Sobat Maestro, jangan kemana-mana karena perbincangan ini masih berlangsung beberapa menit ke depan, begitu supaya Anda tambah penasaran dan belum mendengarkan Ibu Dede dan Pak Soni itu cerita tentang ketika mereka sudah mengikuti Lin Tian Kung ini, apa yang terjadi perubahan dalam tubuhnya begitu. Oke, kita jeda dulu sebentar dan setelah ini kita lanjutkan perbincangan kita. Silakan. Sembilan 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Sobat Maestro masih bersama dengan kami di sini menemani Anda semua. Dan tadi sebelum kita break ya Sobat Maestro ya, kita sudah lihat juga gerakan-gerakan yang disampaikan atau diperlihatkan dan diperagakan oleh rekan-rekan instruktur dari Paguyuban Ling Tian Kung Mandiri Bandung. Dan ini masih ada beberapa gerakan yang perlu disampaikan ya Ibu ya. Boleh Bu, silakan Bu. Siap. Tadi kita mungkin hanya memperkenalkan dulu ya, 3 gerakan mungkin ya. Tadi sudah lipat pinggang, jongkok kocok. Kemudian setelah lipat pinggang, jongkok kocok itu ada kita mengolahragakan anus. Jadi 4 anus 100 kali. Jadi di sini bisa melihat ya bahwa di sini betul-betul mengolahragakan anus. Selama ini kan kita tidak pernah terpikirkan. Yang ada olahraga tangan, kaki, tapi kita tidak pernah terpikir bagaimana anus bisa diolahragakan. Padahal di anus itu banyak sekali istilahnya organ-organ atau saraf-saraf yang memang harus terus kita olah, karena makin lama kan makin kendor istilahnya, kita kencangkan kembali dengan diolahragakan anusnya. Nah, kita tolong berbalik Bu. Jadi ini 4 anus juga ya. Sekali lagi tadi saya sudah bilang bahwa bukan istilahnya bukan empet yang seperti biasa, tapi anus yang diempet tuh seperti orang nahan BAB atau pup dan tidak terlihat. Oke Bu, kita siap ya. Nah, ini yang salah. Nah, seperti ini yang salah. Oke. Kalau ini yang betul, dia tidak terlihat tapi dirasakan oleh kita sendiri. Nah, ini salah. Jadi ini tidak boleh nampak seperti ini. Ini bukan empet anus. Nah, yang empet anus yang betul ada seperti ini. Jadi anusnya yang ditarik seperti nahan BAB ini. Dalam hitungan latihan kita dasar itu ada 4 anus 100 kali. Oke, kemudian kita lanjut ke jinjit. Nah, disinilah
yang paling harus kita banyak lakukan adalah dijinjit-jinjit. Walaupun tidak sedang latihan senam pun, kita di rumah atau dimanapun, ketika kita merasa penat, ketika kita merasa lelah atau tidak enak badan, lakukan sering-sering kali jinjit-jinjit. Nah, jinjit di sini yang betul adalah badan tegak, jari kaki diacungkan, kemudian anusnya diempat. Kita mulai ya, siap. Jinjit, jinjit. Kalau di latihan dasar adalah jinjit-jinjit 300 kali. Nah, ini badannya tidak goyang, tapi dia seperti tiang listrik ya, ke atas. Nah, ini tidak boleh juga digebruk-gebrukan, harus slow, harus ke bawahnya tidak boleh digebrukan, biasa aja, sambil diempat. Nah, ini agak sulit ketika melakukan jinjit sambil diempat karena jari kaki harus diacungkan, kita sambil jinjit sambil ngempet. Untuk yang baru mungkin agak sedikit sulit ya, tapi semua pasti bisa melakukannya, dan kita hanya berpikir untuk kesehatan. Nah, ini kalau kita merasa tidak kuat, jangan dipaksakan, kita boleh istirahat dulu, stop. Nah, ini istirahat dulu supaya tetap gerakannya itu tetap maksimal, stop dulu, baru kita lanjut lagi. Lebih baik kita melakukan gerakan 50 kali dengan benar daripada 300 kali udah capek dipaksa terus. Nah, ini nggak akan maksimal. Jadi ketika kita sudah capek atau udah tidak kuat, itu kita harus berhenti dulu, tahan dulu, lanjut lagi. Satu lagi, ketika melakukan jinjit-jinjit, kalau kita sudah merasa gerakan itu betul, kaki betis itu terasa kemeng atau sakit. Itu jangan kaget, nanti kalau misalkan di awal itu pasti akan terasa kemeng ya, atau sakit, itu digosok aja, tidak perlu dipijit, karena nanti dia akan kembali lagi. Kita akan rutin latihan, stop Bu, kita latihan seperti itu terus, lama-kelamaan itu akan menjadi terbiasa. Nah, fungsi daripada jinjit-jinjit ini adalah untuk melancarkan peredaran darah dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Nah, biasanya kalau yang saya sering dengar itu ya, kalau yang sudah melakukan jinjit-jinjit ini dan banyak yang cerita itu tidurnya jadi enak gitu. Nah, ini banyak sekali kejadian melakukan jinjit-jinjit itu dengan teknik yang salah. Nah, saking pengen enaknya dia kadang-kadang, nah ini digebruk. Ini nggak boleh digebruk, karena apa? Karena akan memicu jantung kita. Jadi nah ini napas juga bebas ya. Nah, ini kemudian kadang-kadang juga ada yang suka diayun. Nah, badannya ke depan saking pengen, ini kuat Bu, sampai 500 juga kalau diayun seperti ini ya. Jadi karena ringan gitu. Beda dengan ketika kita yang betul. Nah, itu yang salah. Ya, tidak boleh diayun. Nah, seperti kayak seperti diayun gitu. Nah, itu tidak boleh digebruk-gebrukan. Nah, jangan digebruk-gebrukan. Nah, gitu. Saya kira kalau yang untuk empat anus itu, sekali lagi hanya kita yang bisa merasakan. Jadi kita sebagai instruktur tidak akan bisa melihat apakah dia ngempet atau tidak. Hanya mengingatkan, jangan lupa diempet. Nah, seperti itu. Begitu aja untuk saat ini, mungkin kita hanya memperkenalkan gerakan sampai dengan di jinjit-jinjit. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana, Bu Dede, dan Pak Sony. Nih Sobat Maestro, nih bukan, banyak orang berpikiran loh, empet anus, dubur, jorok, bukan. Justru di situ tuh pusat syarafnya, banyak syarafnya ya, banyak syarafnya di situ. Ambeyannya bisa sampai mengecil begitu ya, Bu Aida ya. Maaf Bu, karena empet itu adalah sebagai pengikat bidang kontak yang tidak pernah ada di setiap olahraga manapun itu di survei, hanya oleh Laosu ini. Nah itu, ada testimoninya Bu, ada yang kena ambeien itu mengecil. Baik, seperti tadi janji saya, Pak Sony udah deg-degan. Kapan saya mau testimoni? Oke, sekarang. Testimoni ya Bu ya dari Pak Sony, kemudian Ibu Dede sudah berapa lama mengikuti Ling Tian Kung ini dan apa perubahan yang terjadi? Silakan. Iya.
Aku dulu. Pak Sony dulu boleh. Aku dulu ya. Ya. Kurang lebih aku sudah ikut tuh 2 tahunan. Dulu-dulu aku sering sekali kecentit saraf kejepit. Oke. Ya, tapi sejak ikut Lintiengkung, alhamdulillah udah nggak pernah ngerasain nih. Dan rasanya juga kayak Bu Ana, saya flu batuk itu udah enggak. Terus ada satu lagi pesan aku untuk sahabat-sahabat maestro, jangan ngelihat kita pada pakai seragam. Oke. Jadi harus pakai seragam. Nggak usah, silakan gabung, ikut latihan, rasakan. Jadi nggak apa-apa untuk awal jangan beli seragam dulu langsung ya. Nggak usah, gabung aja dulu. Rasakan dulu, nanti sesudah itu seragam Kalau memang pelengkap deh. cocok gitu ya. Oke, seragam pelengkap deh. Itu aja. Jadi kalau seragamnya untuk misalnya ada yang mau ikut dulu nih Pak, pakai baju olahraga aja dulu. Boleh, silakan. Gitu Pakai baju ya. olahraga yang nyaman aja Yang dulu. pasti harus sepatu ya. Yes. Karena kan tadi ada gerakan-gerakan yang disampaikan harus jinjit, harus apa. Iya, iya, Kalau iya. misalnya sendal kan kurang enak Kurang, mungkin ya, nanti kurang untuk nyaman ya. alasnya, begitu ya. Ya. Baik, Ibu silakan apa yang dirasakan? Kalau saya Testimoni. kan udah 2 tahun juga ya ikut Iya. Lintiankung. Dulu sebelum Lintiankung tiap tidur atau mandi itu tahu-tahu badan kayak yang kedinginan, menggigil dari mulai telapak kaki itu yang menjulur kayak ada es Oke. dingin gitu sampai menggigil banget. Nah terus berulang setelah Lintiankung hilang dengan sendirinya. Sekarang jadi udah nggak kerasa lagi Udah. si gejala-gejala itu Iya. ya? Oke, Tidak jadi merasa kedinginan menggigil Enggak. lagi. Itu biasanya kalau pas lagi mandi walaupun pakai air hangat gitu mendadak kedinginan sampai nggak kuat, sampai harus jongkok nahan saking nggak kuat kedinginannya. Nah setelah ikut Lintiankung hilang. Iya. gitu, itu Nah, Puji manfaat. Tuhan. Ini sudah kelihatan manfaatnya bahwa ini bukan cuma pergerakan biasa, senam olahraga biasa, tapi ada terapi penyembuhan Iya. yang terjadi karena gerakan-gerakan Ya, yang iterlah. dilakukan begitu ya. Yang Gerakan yang terapi benar itu ya. Gerakan yang benar, betul. betul. Kalau salah gimana? Ada instrukturnya Iya, tuh. itu. Nggak apa-apa instrukturnya galak karena buat kesehatan Anda sendiri, bukan betul. buat kesehatan instrukturnya. Ada yang galak ya Bu Sil? Nggak ada, nggak ada. Kita nggak ada yang galak. Saya nggak nyinggung, cuma nyindir. Tapi rata-rata instruktur tidak ada yang galak. Nggak ada. Karena biasanya pesertanya kebanyakannya orang-orang tua. Kalau digalakin aduh kayak kita ini Iya. aja gitu ya. Bukan galak, tapi maksudnya Tegas ya? ngasih tahu. Oh, tegasnya kalau itu seperti pasti. Apa itu salah Bu? Iya. Nih yang baik Iya. seperti itu. Iya. Pasti itu. Oke. Oke. Nah ini Ling Tian Kung. Ini yang jelas bukan bahasa Indonesia nih. Nah, Betul. bagaimana menerangkannya kepada orang-orang yang mungkin ini bukan produk Indonesia ini gitu, Iya. Bu Ana. Jadi begini, memang di awal itu saya waktu pertama kali mendengar kata-kata Ling Tiankung itu sama dengan semua ya, bahwa Iya. ini jangan-jangan dari China atau ya maksudnya dari bawaan dari sana gitu ya. Saya pikir seperti itu gitu. Dan memang kan banyak sekali ya di Indonesia ini juga seperti kayak model Tai Chi, ada Wushu, ada apa ya. Ternyata setelah saya mempelajari Ling Tiankung dan kemudian saya juga ikut pelatihan instruktur, saya baru tahu jadi kalau Ling Tiankung itu sebetulnya produk Indonesia. Wah. Kebetulan pencipta dari Ling Tiankung itu Bapak Awik Wijaya itu orang keturunan, tetapi beliau asli Indonesia. Jadi sekali lagi Ling Tiankung itu bukan adopsi atau bukan impor, tetapi memang produk Indonesia yang sangat sangat ini sekali ya, harus dimasyarakatkan. Lose selalu berpesan bahwa Ling Tiankung harus bisa nyampe ke pelosok, dan yang terakhir kemarin beliau amanahkan itu bisa sampai ke membuka jendela dunia. Jadi ya beliau sudah wafat ya, jadi udah 2 tahun ya. Ya, beliau menginginkan bahwa Ling Tiankung bisa sampai ke membuka dunia, masuk ke dunia gitu ya. Baik. Ini masa pandemi nih, gimana caranya untuk peragaan olahraga ini? bukan Apakah olahraga, tetap Ling ada Tiankung begitu ya? Ini, orang kan takut, Betul. deket-deket ini kan, apalagi mengumpulkan sekitar 80 sampai berapa gitu ya, puluhan begitu. Gimana caranya nih supaya tetap aman tapi juga sehat buat Betul. kita gitu?
Jadi begini, memang itu menjadi sesuatu yang sangat gimana ya, polemik banget ya. Ya. Dimana kita ini harus dibatasin, dimana pergerakan kita juga harus dibatasin. Di awal-awal kita memang ada ada himbauan untuk tidak melakukan kegiatan di luar atau kegiatan apapun yang sifatnya berkerumun, sifatnya banyak massa. Setelah melalui ini pandemi malah tidak berkurang. Tetapi kita di dalam rumah pun seperti orang sakit. Akhirnya dari Lingtiankung Pusat di Surabaya juga ada surat himbauan bahwa ketika kita seperti ini boleh melakukan Lingtiankung dengan protokol kesehatan yang harus disiplin. Jadi akhirnya kita mempelajari seperti apa, karena kita juga sangat beresiko ya. Beresiko sekali ketika kita menyelenggarakan Lingtiankung baik untuk diri kita maupun buat para peserta. Kita harus betul-betul dipikirkan secara matang, karena kebanyakan yang hadir itu banyak orang yang sudah usia. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Sebetulnya memang sedikit gimana ya, was-was gitu ya. Tapi setelah saya berpikir kembali bahwa memang Lingtiankung itu yang saya yakinin itu bisa menambah imun buat saya, karena saya tidak pernah flu. Jadi saya lebih baik kita Lingtiankung, tapi bagaimana caranya nih biar aman. Mungkin kalau pembatasan itu mungkin berlaku di sasana-sasana kecil ya, seperti di saya di komplek. Itu pembatasan mungkin, artinya saya tidak membuka untuk umum karena ini komplek. Tetapi kalau di tempat umum seperti Bumi Sangkuriang, kami tidak membatasi, tetapi kami betul-betul menjaga protokol kesehatannya. Satu, bahwa begitu datang harus cuci tangan, kemudian juga cek suhu. Nah, kemudian juga dia harus menggunakan facial, jaga jaraknya yang betul-betul. Nah, setelah senam, setelah Lingtiankung, itu harus betul-betul bubar. Jangan Ya, ngobrol-ngobrol. tidak membuka facial, tidak membuka masker. Nah, itu begitu selesai cuci tangan lagi, kemudian langsung pulang. Nah, kalaupun mau misalkan kebetulan di Bumi Sangkuriang itu kan juga ada resto ya. Nah, kalau misalkan mau breakfast atau apa, silakan, tetapi tidak berkerumun. Misalkan, ayo rame-rame di sini kita ini. Nah, tidak. Itu di Bumi Sangkuriang sendiri juga melakukan istilahnya bagus ya, maksudnya pembatasannya bagus. Jadi tidak boleh dalam satu meja ini berapa orang. Jadi ini harus jaraknya juga lumayan jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ya, kadang-kadang kita pun perlu ikhtiar. Kita olahraga itu untuk kesehatan, betul. Tetapi kalau kita melihat mau di pasar atau di tempat-tempat umum tidak melakukan olahraga, tetapi mereka kadang-kadang ngobrol, nah itu kok banyak. Mendingan sekarang kita Lingtiankung, tetapi kita harus protokol kesehatannya harus betul. Oke, baik. Jadi kita sendiri harus menjaga diri kita, dan bukan cuma diri kita tapi orang lain juga harus dijaga dengan protokol kesehatan yang berlaku. Baik, kita tinggal punya waktu sedikit lagi, jadi Dita bisa kasih tahu nomor telepon yang bisa dihubungi bila Anda tergerak untuk pengen ikutan, pengen tanya-tanya dulu begitu ya, silahkan. Iya, untuk Anda semua Sobat Maestro, informasinya silahkan dicatat terlebih dahulu, mau bertanya atau langsung mendaftar, ikut coba sekali dulu, boleh. Nanti informasinya bisa telepon atas nama Ibu Tristianti atau Ibu Dede di 0822 1451 1196. Sekali lagi 0822 1451 1196 atau atas nama Bapak Sony di nomor 0819 3222 9923. Sekali lagi 0819 3222 9923. Dan ada juga untuk sosial medianya di Facebook dan juga Instagram. Boleh dilihat, untuk namanya sama, nama akunnya Lingtiankung Paguyuban. Nanti boleh dicek di sana, boleh dilihat juga aktivitasnya. Oke, jadi terima kasih nih Bu Aida, Ibu Ana, Ibu Dede, Pak Sony. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah memperagakan, memberitahu informasi kepada kita semua nih Sobat Maestro, bahwa kita tetap perlu menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan senam, dan siapa tahu Anda tergerak pengen ikutan,
banyak yang sulit tidur, pengen bisa enak tidur, ya cobalah gitu. Ada masalah-masalah yang lain, siapa tahu ya ini jalan keluarnya begitu ya. Betul. Jadi silahkan menghubungi nomor kontak yang sudah disebutkan oleh Dita tadi. Terima kasih untuk informasinya, untuk gerakan yang dicontohkan kepada kita. Silahkan bisa lihat di YouTube-nya ya. Betul, di Instagram dan YouTube Radio Maestro tentunya ya, di Maestro Radio Bandung. Baik, terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk Amin, amin. Lingtiankungnya Ya, terima begitu ya. kasih. Bu Ana, Bu Aida, Bu Dede dan Pak Son. Terima kasih. Satu lagi boleh? Ya. Jadi untuk bagi yang sobat maestro ingin ikut latihan Lingtiankung, satu yang pasti bahwa Lingtiankung itu membutuhkan fokus. Jadi tidak main-main, tidak diajak ngobrol. Jadi kita betul-betul fokus di dalam gerakannya, karena memang ini gerakan walaupun sedikit santai, tetapi ada yang harus difokuskan, yaitu anus. Kalau kita tidak fokus, anus itu akan lepas gitu ya. Jadi satu yang harus dipastikan lagi bahwa ketika kita ingin berlingtiankung, satu yang harus pembekalan adalah di fokus, harus konsentrasi gitu. Oke, baik. Terima kasih dan yuk kita lanjutkan Maestro Sweet Life siang.